Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham dengan NIM 17029066, Prodi Pendidikan Matematika, akan mencoba menampilkan proposal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Metode Drill terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 MTSN 1 Bukit Tinggi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan memiliki peranan penting dalam mengembangkan potensi yang dimiliki siswa agar siap menghadapi setiap perubahan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa supaya mampu menyesuaikan diri dari sebaik mungkin dengan lingkungannya, dan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Muhyiddin 2008, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga siswa memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku sesuai dengan kebutuhan. Sekolah merupakan salah satu institusi atau lembaga pendidikan formal yang secara khusus didirikan untuk memberikan layanan dan menyelenggarakan proses sosialisasi atau pendidikan dalam rangka menyiapkan manusia menjadi individu, warga masyarakat, negara, dan dunia di masa depan. Salah satu fungsi sekolah yaitu mengembangkan potensi siswa dalam proses pendidikan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sikdiknas RI Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki siswa agar menjadi manusia yang berkualitas dengan ciri-ciri beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat mempengaruhi seseorang. Pendidikan dapat mewujudkan pribadi atau generasi yang bermoral, berakhlak, berkarya, menumbuhkan semangat juang, dan bersaing di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurangnya pendidikan dapat membuat hidup kurang terarah dalam kehidupan. Matematika merupakan suatu ilmu yang mempunyai peranan besar dalam menunjang pengetahuan dan teknologi karena matematika diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Tidak hanya itu, di kehidupan sehari-hari pun kita sering berhubungan dengan matematika. Pemberian pembelajaran matematika diharapkan memberikan kontribusi yang berarti dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Soherman 2001, yang matematika adalah bahasa simbol, matematika adalah ilmu abstrak, matematika adalah ilmu tentang bilangan dan ruang, matematika adalah ilmu yang mempelajari hubungan pola, bentuk, dan struktur. Matematika adalah aktivitas manusia. Matematika tumbuh dan berkembang karena pola pikir. Oleh karena itu, logika adalah dasar terbentuknya matematika. Keberadaan dan kedudukan matematika ini menjadi salah satu alasan dijadikannya matematika sebagai pelajaran wajib di jenjang pendidikan. Mengingat pentingnya peran ilmu matematika dalam dunia pendidikan, diharapkan siswa dapat memahami dan menguasai konsep dengan baik demi tercapainya peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, perlu diciptakan proses pembelajaran matematika yang baik dan menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran matematika dapat tercapai. Adapun tujuan pembelajaran matematika itu antara lain, yang pertama, mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia yang selalu berkembang melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif, dan efisien. Yang kedua, mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Sejalan dengan tujuan pembelajaran di atas, maka siswa perlu memiliki ketangkasan dan keterampilan. Ketangkasan dan keterampilan tersebut dapat dilakukan dengan memperbanyak latihan. Hal ini sejalan dengan teori belajar mengajar Gestalt, bahwa latihan atau yang dikenal sebagai drill sangat penting di dalam kegiatan pembelajaran, karena dengan adanya latihan dapat mengasah otak siswa dalam mengerjakan soal-soal.
Untuk menambah kualitas pembelajaran matematika tidak semudah yang dibayangkan. Hal tersebut memerlukan proses panjang. Oleh karena itu, salah satu hal yang mendasar untuk dipahami guru adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Makin tepat metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar, akan semakin efektif kegiatan pembelajaran. Dalam melakukan pembelajaran, guru harus dapat memilih dan menerapkan berbagai macam metode pengajaran yang ada. Terdapat sejumlah metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru. Di antaranya adalah metode ceramah, metode eksperimen, metode pemberian tugas, metode diskusi, metode latihan atau drill, metode picture and picture, dan metode lainnya. Dari semua ini semata digunakan untuk mencapai tujuan dari suatu pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa agar pembelajaran matematika dapat dimengerti dan dipahami secara baik. Metode pembelajaran ini cocok dengan kondisi yang ada di lapangan di mana kurangnya latihan-latihan soal yang diberikan oleh guru kepada siswa, sehingga tidak hanya siswa yang pintar saja yang dapat memahami materi yang diberikan guru, tetapi siswa yang berkemampuan rendah pun juga dapat memahami materi dan ikut aktif berperan dalam proses pembelajaran. Salah satu tujuan metode drill agar siswa memiliki hasil belajar yang lebih mantap. Latihan atau yang dikenal dengan sebutan drill adalah sangat penting dalam kegiatan pengajaran. Nah, cara ini ditetapkan setelah tertanamnya pengertian. Pentingnya latihan dalam matematika karena dapat melatih siswa terbiasa dalam mengajarkan soal-soal matematika. Metode drill menguntungkan siswa karena setiap siswa diberikan pemahaman secara bertahap, sehingga materi yang diajarkan dapat lebih melekat dalam pikiran siswa. Dengan menggunakan metode drill, siswa lebih mudah dalam memahami materi pelajaran. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimanakah pengaruh metode drill terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 MTSN 1 Bukit Tinggi. Oleh karena itu, penelitian yang akan peneliti lakukan yang berjudul Pengaruh Metode drill terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 MTSN 1 Bukit Tinggi. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang dihadapi. Antara lain yang pertama, masih kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran karena latihan-latihan yang diberikan guru sedikit. Yang kedua, kriteria ketuntasan minimum atau KKM untuk mata pelajaran matematika kelas 8 MTSN 1 Bukit Tinggi yang masih belum tercapai. Yang ketiga, metode pembelajaran digunakan adalah metode ekspositori dengan pembelajaran terpusat hanya pada guru. C. Batasan masalah. Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti membatasi masalah, yaitu pengaruh metode drill terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 MTSN 1 Bukit Tinggi. Permasalahan difokuskan pada hasil belajar matematika siswa. D. Rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan, maka permasalahan yang dirumuskan peneliti adalah apakah terdapat pengaruh metode drill terhadap hasil belajar matematika kelas 8 MTSN 1 Bukit Tinggi. E. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode drill terhadap hasil belajar matematika kelas 8 MTSN 1 Bukit Tinggi. F. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengalaman bagi peneliti sebelum terjun di dalam dunia pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu peneliti untuk mengetahui pengaruh-pengaruh metode drill terhadap hasil belajar matematika siswa. Yang kedua, bagi siswa, dengan menggunakan metode drill dalam proses pembelajaran, maka akan menambah wawasan baru bagi siswa, sehingga siswa lebih aktif dalam belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar. Bagi guru matematika, dapat memilih dan mempersiapkan model pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa. Yang keempat, bagi kepala sekolah, dapat memberikan sumbangan pemikiran alternatif dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama pada mata pelajaran matematika di sekolah. Bab 2. Kajian teori. A. Belajar dan pembelajaran matematika. 1. Belajar.
Belajar adalah suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil dan tujuan. Menurut Slameto, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan definisi belajar dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses menuju pendewasaan diri individu melalui bersosialisasi dengan individu lain, dengan lingkungan, dengan masyarakat, dan teman sebaya. Belajar tidak hanya dalam lingkungan sekolah, tetapi belajar bisa di mana saja. Dengan belajar, seseorang bisa mengalami perubahan seperti tingkah laku, pola pikir. Perubahan tersebut dapat memiliki dampak yang positif maupun negatif. Proses dalam belajar dilakukan siswa lebih dikenal dengan pembelajaran. 2. Pembelajaran matematika. Menurut Herman Suherman, pembelajaran adalah upaya penataan lingkungan yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang secara optimal. Sedangkan menurut Umar Hamalik, menyatakan bahwa pembelajaran adalah satu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Jadi peranan guru dalam pembelajaran sangat penting. Guru berperan dalam merancang kegiatan untuk membantu siswa dalam proses belajar. Guru harus dapat mengusahakan suasana pembelajaran yang dapat menjadikan siswa aktif. Dalam arti sempit, pembelajaran adalah proses pendidikan dalam lingkup persekolahan, sehingga arti dari proses pembelajaran adalah proses sosialisasi individu siswa dengan lingkungan sekolah, guru, fasilitas, dan teman-teman siswa. Berdasarkan definisi pembelajaran yang dapat diambil kesimpulan bahwa belajar dan pembelajaran memiliki keterkaitan satu sama lain. Belajar akan berjalan dengan baik jika melalui proses pembelajaran. Proses pembelajaran diperoleh melalui interaksi siswa dengan guru siswa lainnya, lingkungan sekolah, sarana dan prasarana sekolah. Dengan adanya interaksi tersebut, maka proses pembelajaran siswa akan mencapai tingkat kedewasaan dan dapat merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Proses pembelajaran siswa akan terbimbing dan terarah. Johnson dan Roising dalam bukunya mengatakan bahwa matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logik. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol dan padat. Lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. Matematika tumbuh dan berkembang karena proses berpikir. Oleh karena itu, logika dasar untuk terbentuknya logika. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran matematika membutuhkan proses bernalar yang tinggi dalam mengaitkan simbol-simbol dan mengaplikasikan konsep-konsep yang ada dalam situasi nyata. Untuk itu, guru harus menumbuhkan minat dan keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. Guru dapat menggunakan metode, strategi, atau pendekatan mengajar yang tepat agar siswa memperoleh pengetahuan baru dalam penyelesaian masalah matematika. B. Metode drill. Satu, pengertian metode drill. Sebelum mendefinisikan tentang metode drill, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui tentang metode mengajar. Metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengadakan interaksi belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Metode mengajar adalah cara guru memberikan pelajaran dan cara siswa menerima pelajaran pada waktu pelajaran berlangsung, baik dalam bentuk memberitahukan atau membangkitkan. Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara menyampaikan materi pelajaran yang disampaikan dari guru kepada peserta didik agar dapat menguasai materi pelajaran, sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Metode yang dapat diterapkan guru dalam pembelajaran matematika salah satunya metode drill. Metode drill atau latihan adalah suatu metode atau teknik yang dapat diartikan suatu cara mengajar siswa melakukan kegiatan latihan. Siswa melakukan ketekasan dan keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Metode drill adalah suatu kegiatan melakukan hal yang sama berulang-ulang secara sungguh-sungguh dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu keterampilan agar menjadi permanen. Drill merupakan suatu cara mengajarkan dengan banyak memberikan latihan terhadap apa yang dipelajari siswa sehingga mereka mempunyai suatu keterampilan. Latihan di sini
Maksudnya adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Diharapkan dengan melakukan drill atau latihan hasil pekerjaan siswa akan semakin sempurna. Jadi berdasarkan definisi metode drill, dapat disimpulkan bahwa metode drill adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan cara melatih siswa secara bertahap agar siswa dapat menguasai pelajaran dan terampil. Ciri khas dari metode pembelajaran ini adalah kegiatan berupa pengulangan yang berkali-kali dari suatu hal yang sama. 2. Tujuan dan fungsi metode drill. Secara umum, pembelajaran dengan metode drill biasa digunakan untuk memperoleh A. Kecakapan memoris, mengucapkan kata-kata, tanya jawab, pemakaian tata bahasa atau grammar yang tepat dalam pengajaran bahasa asing. B. Kecakapan mental, dalam perkalian, menjumlahkan, mengurangi, membagi, dan lain-lain. Teknik mengajar drill atau latihan ini biasanya digunakan untuk tujuan sebagai berikut. 1. Agar siswa memiliki hasil belajar yang lebih mantap. 2. Untuk memperoleh pengetahuan. Setelah melaksanakan latihan akan memperluas dan memperkaya pengetahuan serta keterampilan siswa di sekolah. 3. Dengan melaksanakan latihan, siswa aktif belajar. 4. Merasa terangsang untuk meningkatkan belajar yang baik, memupuk inisiatif, dan berani bertanggung jawab sendiri. 5. Mengembangkan kecepatan intelek seperti mengalihkan, membagi, menjumlahkan, mengurangi, menarik akar dalam hitung mencongkak, mengenal benda atau bentuk dalam pelajaran matematika, ilmu pasti, ilmu kimia, tanda baca, dan sebagainya. 3. Langkah-langkah metode drill. Prinsip dan petunjuk menggunakan metode drill menurut Nana Sujana adalah sebagai berikut. A. Siswa harus diberi peringatan yang mendalam sebelum diadakan latihan tertentu. B. Latihan untuk pertama kalinya harus bersifat diagnosis, mula-mula kurang berhasil, lalu diadakan perbaikan untuk kemudian bisa lebih sempurna. Yang ketiga, latihan tidak perlu lama asal sering dilaksanakan. Yang keempat, harus disesuaikan dengan taraf kemampuan siswa. Dan yang terakhir, proses pelatihan hendaknya mendahulukan hal-hal yang esensial dan berguna. Langkah-langkah metode drill menurut Syahraini adalah sebagai berikut. Pertama, asosiasi. Itu guru memberikan gambaran antara materi yang akan dipelajari dengan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik tersebut. Yang kedua, menyampaikan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, memotivasi peserta didik. Hal ini menjadi bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Yang keempat, melakukan latihan pengulangan secara bertahap. Latihannya hendaknya dimulai dari yang sederhana, kemudian ke taraf yang lebih kompleks atau sulit. Yang kelima, aplikasi. Setelah peserta didik mampu memahami bahan pembelajaran dengan baik melalui proses pengulangan dalam latihan tersebut, maka tahap selanjutnya adalah mereka mampu mengaplikasikannya dalam realitas. Yang keenam, evaluasi. Dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik pada materi. Dan yang terakhir, tindak lanjut dalam penggunaan metode ini sangat penting, karena metode ini menekankan pada keterampilan. Dari beberapa tahapan yang dijelaskan, peneliti mengambil tahapan yang dikembangkan oleh Syahraini, karena tahapannya telah mencakup semua tahapan yang diberikan oleh para ahli. Pada tahapan drilling, peneliti menggunakan alat bantu berupa lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk masing-masing siswa. Guru menggunakan LKPD ini agar kapasitas dan efektivitas pengerjaan soal lebih banyak dan terarah serta efisien dalam waktu pengerjaan. LKPD akan diberi untuk setiap pertemuan. Lembar kerja peserta didik atau LKPD merupakan salah satu jenis alat bantu pembelajaran. Secara umum, LKPD merupakan seperangkat pembelajaran sebagai pelengkap atau sarana pendukung pelaksanaan rencana pembelajaran atau RPP. Lembar kerja peserta didik berupa lembar kertas yang berupa informasi maupun soal-soal, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. LKPD sangat baik dipakai untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. LKPD ini sebaiknya dirancang oleh guru sesuai dengan pokok bahasan dan tujuan pembelajarannya. LKPD dalam kegiatan belajar mengajar dapat dimanfaatkan pada tahap penanaman konsep atau tahap lanjutan dari penanaman konsep baru, atau pada tahapan penanaman konsep
atau tahapan lanjutan dari penanaman konsep, karena LKPD dirancang untuk membimbing siswa dalam mempelajari topik. Pada tahap penanaman konsep, LKPD dimanfaatkan untuk mempelajari pengetahuan tentang topik yang telah dipelajari, yaitu penanaman konsep. Menurut tim penatar Provinsi Dati 1 Jawa Tengah, hal-hal yang perlu diperlukan dalam penyusunan LKPD adalah: yang pertama, berdasarkan GBPP yang berlaku, AMP, buku pegangan siswa atau buku paket. Yang kedua, mengutamakan bahan yang penting. Yang ketiga, menyesuaikan tingkat kematangan berpikir siswa. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan bahan latihan akan betul-betul bermanfaat bagi siswa untuk menguasai kecakapan itu, serta dapat menumbuhkan pemahaman untuk melengkapi penguasaan pembelajaran yang diterima secara teori dan praktek. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan metode drill. Suatu metode tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan dari suatu metode tersebut. Begitu pula dengan metode drill. Di antaranya kelebihan dan kekurangannya adalah: kelebihan metode drill. Yang pertama, dapat untuk memperoleh kecakapan motoris seperti menulis, melafalkan huruf, membuat dan menggunakan alat-alat. Yang kedua, dapat memperoleh kecakapan mental seperti perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, tanda, dan simbol. Yang ketiga, dapat membentuk kebiasaan dan menambah ketepatan serta kecepatan pelaksanaan. Yang keempat, bahan yang diberikan secara teratur, tidak loncat-loncat, dan step by step akan lebih melekat pada diri anak dan benar-benar menjadi miliknya. Kelima, adanya pengawasan, bimbingan, dan koreksi yang segera diberikan oleh guru untuk segera melakukan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan. Yang keenam, pengetahuan atau keterampilan siap yang telah terbentuk sewaktu-waktu dapat dipergunakan dalam keputusan sehari-hari, baik untuk keperluan studi maupun untuk bekal hidup di masyarakat kelak. Kekurangan dari metode drill: A. Menghambat bakat dan inisiatif anak didik, serta anak didik lebih banyak dibawa pada penyesuaian serta diarahkan jauh. Yang B. Menimbulkan penyesuaian secara statis pada lingkungan. Yang C. Kadang-kadang latihan yang dilaksanakan secara berulang-ulang merupakan hal yang monoton dan mudah membosankan. Yang D. Dapat menimbulkan verbalisme. Untuk mengatasi kekurangan metode drill, guru hendaknya memperhatikan beberapa petunjuk di bawah ini. A. Metode ini hendaknya digunakan untuk melatih hal-hal yang bersifat motorik seperti menulis, permainan, dan pembuatan. Kecakapan mental seperti berhitung dan penggunaan rumus-rumus. Yang B. Sebelum latihan dimulai, pelajar hendaknya diberi pengertian yang mendalam tentang apa yang akan dilatihkan. Yang C. Latihan untuk pertama kalinya hendaknya bersifat diagnosis. Kalau pada latihan pertama peserta didik tidak berhasil, maka guru mengadakan perbaikan lalu melakukan penyempurnaan. D. Latihan tidak perlu lama tetapi sering dilaksanakan. E. Latihan hendaknya disesuaikan dengan taraf kemampuan peserta didik. F. Latihan hendaknya mendahulukan hal-hal yang berguna. C. Pembelajaran konvensional. Pengertian pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, di mana dalam prosesnya cenderung menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam pendekatan ini, guru berfungsi sebagai desainer dan sebagai aktor. Guru menyampaikan konsep dari materi, selanjutnya siswa diberi contoh soal, kemudian siswa diminta mengerjakan latihan untuk mengecek pemahaman siswa. Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang umum digunakan selama ini. Pembelajaran konvensional yang dimaksud adalah dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan strategi ekspositori, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran ekspositori merupakan cara pembelajaran mengarah kepada tersampaikannya isi pelajaran kepada siswa secara langsung. Pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru atau teacher-centered approach. Sebab dalam strategi ini guru memegang peran yang dominan.
Guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur dengan harapan materi pelajaran yang dikuasai siswa dengan baik. Yang kedua, ciri-ciri dan karakteristik pembelajaran ekspositori. Ciri-ciri dari strategi pembelajaran ekspositori menurut Brady dalam Rosmono adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari segi kegiatan guru. Satu, explanation, yaitu menerangkan saling ketergantungan suatu peristiwa. Kedua, narration, yaitu penjelasan rangkaian suatu peristiwa. Yang ketiga, practice, yaitu pengulangan keterampilan dalam berbagai situasi. Yang keempat, revision, yaitu pengulangan atau re-examining suatu unit pelajaran. Yang kedua, dari segi siswa. Siswa belajar dalam kelas yang berpusat pada guru, yang mana hal tersebut didasarkan atas pembelajaran secara keseluruhan dan interaksi secara verbal antara guru dengan siswa. Adapun karakteristik dari strategi pembelajaran ekspositori adalah sebagai berikut. Yang A, strategi pembelajaran ekspositori dilakukan secara verbal, yaitu melalui lisan yang dijadikan sebagai alat utama dalam menyampaikan materi pelajaran. Pada biasanya orang sering mengidentikan strategi tersebut dengan ceramah. Yang B, materi yang diberikan merupakan materi yang sudah jadi, seperti data atau fakta yang harus dihafalkan sehingga siswa tidak perlu berpikir ulang terhadap materi yang diperoleh. Setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari. Sebab itulah tujuan utama dari pembelajaran. Menurut Sanjaya, strategi ini akan efektif jika lingkungan tidak mendukung untuk menggunakan strategi yang berpusat kepada siswa, karena tidak adanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, atau seluruh siswa memiliki tingkat kesulitan yang sama, sehingga guru perlu menjelaskan untuk seluruh siswa. Ketiga, langkah-langkah strategi pembelajaran ekspositori. Adapun langkah-langkah dalam strategi pembelajaran ekspositori menurut Wina Sanjaya adalah sebagai berikut. A. Persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan persiapan siswa untuk menerima pelajaran. Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan persiapan adalah A. Mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang pasif. B. Membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar. C. Merangsang dan mengunggah rasa ingin tahu siswa. D. Menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka. Yang kedua, penyajian. Langkah penyajian adalah langkah penyampaian materi pembelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Ketiga, korelasi. Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimilikinya. Yang D, menyimpulkan. Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah disajikan. Langkah menyimpulkan merupakan langkah yang sangat penting dalam strategi ekspositori, sebab melalui langkah menyimpulkan, siswa akan dapat mengambil intisari dari proses penyajian. Menyimpulkan bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, mengulang kembali inti-inti materi yang menjadi pokok persoalan. Kedua, memberi beberapa pernyataan yang relevan dengan materi yang telah disajikan. Dan yang ketiga, dengan cara mapping melalui pemetaan keterkaitan antar materi pokok-pokok materi. Yang terakhir, mengaplikasikan. Langkah aplikasi adalah cara untuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Teknik yang bisa dilakukan pada penerapan ini diantaranya: pertama, membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah disajikan. Kedua, memberikan tes yang sesuai dengan materi pelajaran yang telah disajikan. Berdasarkan beberapa penjelasan langkah-langkah strategi pembelajaran ekspositori di atas, maka dalam penelitian ini yang akan peneliti gunakan adalah langkah-langkah strategi pembelajaran ekspositori yang dideskripsikan oleh Wina Sanjaya. Yang keempat, kekurangan dan kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran ekspositori. Menurut Wina Sanjaya, kelebihan kekurangan pada strategi pembelajaran ekspositori adalah kelebihan. Yang pertama, dengan strategi pembelajaran ekspositori, guru bisa mengontrol urutan keluasan materi pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Kedua, efektivitas strategi pembelajaran ekspositori tercapai apabila materi yang harus dikuasai siswa cukup luas, sementara waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Ketiga, siswa dapat mendengar melalui penuturan kuliah atau tentang suatu materi pelajaran. Juga sekaligus, siswa bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Yang kekurangan
Yang pertama, pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar, menyimak secara baik. Kedua, pembelajaran ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, dan bakat, serta pembelajaran gaya belajar. Ketiga, karena pembelajaran lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Keberhasilan strategi pembelajaran eksposisi tadi sangat tergantung kepada apa yang dimiliki guru, seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, antusiasme, motivasi, dan berbagai kemampuan seperti kemampuan bertutur atau berkomunikasi, dan kemampuan mengelola kelas. Tanpa itu, sudah dapat dipastikan proses pembelajaran tidak mungkin berhasil. Dan terakhir, kemampuan untuk mengontrol pemahaman siswa terbatas, dikarenakan oleh gaya kemampuan strategi pembelajaran yang lebih banyak terjadi satu arah atau one-way communication. Nah, yang di perbedaan metode dengan pembelajaran konvensional. Berdasarkan kajian teori sebelumnya, perbedaan antara pembelajaran dengan metode dengan pembelajaran konvensional dapat dilihat di tabel berikut ini. Teman-teman dapat melihatnya. Di pembelajaran drill, siswa aktif dalam pembelajaran. Di pembelajaran konvensional, siswa pasif dalam pembelajaran. Di pembelajaran drill, siswa lebih fokus mengajarkan latihan. Dapat melihat perbedaan kemampuan pemantauan terhadap siswa lebih intensif. Daya serap siswa lebih cepat dan bertahan lama. Sedangkan di pembelajaran konvensional, guru adalah penentu jalannya pembelajaran. Tidak dapat melihat perbedaan kemampuan belajar siswa belum terlihat. Daya serap siswa cepat hilang dan tidak bertahan lama. Hasil belajar. Hasil belajar adalah suatu yang diperoleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran. Menurut Nana Sujana, hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman belajar. Belajar membuat seseorang menemukan jati diri dan memiliki keterampilan khusus yang didapat serta mendapatkan pengalaman belajar selama hidupnya. Snellbaker mengatakan bahwa perubahan atau kemampuan baru yang dimiliki siswa setelah melakukan pembuatan belajar adalah merupakan hasil belajar. Karena belajar pada dasarnya adalah bagaimana perilaku seseorang berubah sebagai akibat dari pengalaman. Hasil belajar menurut Bloom merupakan perubahan perilaku yang meliputi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar terwujud dalam perubahan tingkah laku seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti terhadap sesuatu. Penekanan pembelajaran matematika lebih diutamakan pada proses dengan tidak melupakan pencapaian tujuan. Proses ini lebih ditekankan pada proses belajar matematika seseorang. Hasil belajar dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai dan memahami pelajaran yang diterima. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika siswa telah mengalami proses pembelajaran dengan menerapkan metode drill di dalam proses pembelajaran. Hasil belajar dapat diukur dengan menggunakan suatu indikator berupa tes, di mana tes itu akan dianalisis oleh guru, kemudian diberi penilaian. Hasil belajar dapat dinilai dalam bentuk angka-angka yang dapat dari tingkat penguasaan siswa terhadap hal-hal yang dipelajari. Menurut Umar Al-Malik, ada 6 tujuan evaluasi belajar. Yang pertama, memberikan informasi tentang kemajuan siswa. Kedua, memberikan informasi yang dapat digunakan. Yang ketiga, memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa. Yang keempat, memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mendorong motivasi. Yang kelima, memberikan informasi yang tepat untuk membimbing siswa memilih sekolah atau jawaban yang sesuai dengan kecakapan, minat, dan bakat. Yang keenam, memberikan informasi tentang semua aspek tingkah laku siswa. Hasil belajar siswa dapat diketahui melalui proses evaluasi atau tes. Kemudian hasil tes dinilai oleh guru. Nah, secara garis besar hasil belajar ini diklarifikasikan oleh Benjamin Bloom. Yang pertama ada ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotor. Nah, dari ketiga ranah objek penilaian hasil belajar di atas, ranah kognitif lah yang paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa
dalam menguasai isi bahan pengajaran. Hasil belajar yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah hasil belajar pada ranah kognitif. Berhasil atau gagalnya tujuan pembelajaran sangat bergantung pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Proses pembelajaran yang dilakukan secara optimal akan memberikan hasil belajar yang optimal. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran dan hasil belajar berbanding lurus. Ini berarti semakin optimal proses pembelajaran matematika yang dilakukan, maka semakin optimal pula hasil belajar matematika yang diperoleh. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain menurut Slamito. Pertama, faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berada di luar individu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah faktor internal. Siswa antara lain kemampuan yang dimiliki siswa tentang materi yang akan disampaikan. Sedangkan faktor eksternal antara lain media pembelajaran dan cara mengajar yang digunakan guru. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan suatu sasaran yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran berlangsung. Tentunya hasil yang diharapkan adalah hasil yang maksimal. Untuk mencapai hasil belajar yang maksimal, sangat diperlukan kesiapan siswa di awal proses pembelajaran, baik itu fisik maupun psikis siswa. Jadi guru sebaiknya dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, agar siswa dapat menyukai pelajaran yang diajar dan siswa cepat tanggap dan memahami pelajaran yang diajarkan. Kunandar menjelaskan penilaian memiliki beberapa fungsi. Pertama ada fungsi formatif, itu umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Kedua, sumatif, yaitu dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Yang ketiga ada diagnostik, yaitu dapat mengetahui latar belakang siswa, itu psikologis, fisik, dan lingkungan. Keempat, seleksi dan penempatan, yaitu hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuannya. Hasil yang diperoleh oleh siswa melalui proses pembelajaran dapat diketahui dengan melakukan evaluasi atau tes. Kemudian hasil tes dinilai oleh guru. Setelah melakukan penilaian, guru dapat mengetahui hasil belajar siswa. Adapun yang dimaksud dengan hasil belajar dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan metode drill adalah hasil belajar pada ranah kognitif yang diperoleh setelah siswa melaksanakan tes hasil belajar. Yang F, penelitian yang relevan. Pertama ada dari Naili dengan judul penerapan metode drill dalam pembelajaran matematika di kelas 8 UTS Darul Hikmah Sikilang tahun pelajaran 2017-2018. Hasil dari penelitian ini mengakibatkan hasil belajar matematika siswa yang mengikuti metode drill lebih baik daripada pembelajaran konvensional kelas 8 MTS Darul Hikmah Sikilang. Dan kedua, lalu Saparwadi dengan judul efektivitas metode pembelajaran drill dengan pendekatan peer teaching ditinjau dari minat dan prestasi belajar matematika siswa di SMK 3 Selong tahun pelajaran 2016. Hasil penelitian yang mengakibatkan terdapat adanya perbedaan keefektifan pembelajaran drill menggunakan pendekatan peer teaching dengan pembelajaran konvensional ditinjau dari minat dan prestasi belajar matematika siswa. Yang G, kerangka konseptual. Dalam kegiatan belajar mengajar, hasil belajar berkaitan erat dengan proses belajar, di mana belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku akibat interaksi antara individu dengan lingkungan. Perubahan yang terjadi akibat belajar sering dinyatakan dalam bentuk hasil belajar di sekolah. Hasil belajar adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh guru terhadap perkembangan dan kemajuan siswa dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Setelah siswa berhasil menyelesaikan bahan ajar yang diberikan oleh guru, terdapat dalam kurikulum. Metode D dapat membawakan suatu metode pembelajaran bertujuan memberikan pengalaman belajar lebih konkret melalui penyediaan latihan-latihan. Pada metode drill, pembelajaran berpusat pada siswa, di mana siswa dihadapkan pada suatu materi yang membutuhkan latihan tertentu yang sebelumnya telah dirancang oleh guru yang bersangkutan untuk mengembangkan keterampilan yang ada. Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuatkan skema kerangka konseptual. Nah, ini kerangka konseptualnya. Dari bagian kiri ada guru dan siswa,
Kemudian ada metode student center, strategi pembelajaran, teacher center, expository, dan hasil belajar. Yang ketiga ada bagian dari yang metode student center tadi, ada konsepnya yaitu metode. Yang paling kanan, metode dapat meningkatkan hasil belajar. Yang hipotesis. Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang telah diuraikan, maka hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan itu dari terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 MTSN 1 Bukit Tinggi. Bab 3 Metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen. Eksperimen adalah metode yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau lebih mencari pengaruh suatu variabel dengan variabel lain. Pada penelitian ini, penelitian eksperimen yang digunakan adalah penelitian pra-eksperimen, yaitu penelitian yang mengandung ciri eksperimental dalam jumlah yang kecil. Yang B. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan adalah the static group compression design. Sampel dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada langkah awal peneliti memiliki kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara random. Selanjutnya kelompok eksperimen dikenakan perlakuan. Perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen adalah metode drill, sedangkan pada kelas kontrol adalah pembelajaran konvensional. Pada akhir penelitian dilakukan tes akhir untuk melihat hasil belajar matematika siswa. Tabel 3.1 Rancangan penelitian The Static Group Comparison Design. Itu ada kelompok kelas, pelakuan, post-test, atau eksperimen kontrol X, O1 dan O2. X-nya yaitu pelakuan pada kelompok eksperimen, yaitu pembelajaran matematika dengan menggunakan metode drill. O1 teknik tes akhir yang diberikan pada kelas eksperimen. O2 tes akhir yang diberikan pada kelas kontrol. C. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2 April 2021 dan berakhir 20 Mei 2021 di kelas 8 MTSN 1 Bukit Tinggi. Pemilihan tempat penelitian ini didasarkan atas pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah. Itu untuk perlu dilakukan sebuah penelitian agar guru dapat memilih tempat tepat dalam pembelajaran matematika serta dapat memvariasikannya sesuai dengan materi yang akan dibahas berdasarkan silabus agar belajar siswa menjadi lebih baik. D. Variabel, data, dan sumber data. Variabel adalah karakteristik yang akan diobservasi dari suatu pengamatan. A. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain untuk menghasilkan akibat pada variabel lain yang pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terjadi lebih dulu. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya fokus atau topik penelitian. Variabel ini biasanya disebutkan dengan variabel X. Nah, dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu pembelajaran menggunakan metode drill untuk kelas eksperimen dan pembelajaran ekspositori untuk kelas kontrol. Variabel yang kedua, variabel terikat merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Keberadaan variabel eksperimen ini adalah sebagai variabel yang dijelaskan dalam fokus atau topik penelitian. Variabel ini biasanya disebutkan dengan variabel Y. Nah, dalam penelitian ini yang merupakan variabel terikat itu hasil belajar matematika siswa. Kedua, data. Data adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatu yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Jenis data dalam penelitian ini yang pertama data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Seperti data hasil belajar matematika siswa setelah mengadakan eksperimen. Data primer ini bersumber dari kelas 8 MTSN 1 Bukit Tinggi yang menjadi sampel pada penelitian ini. Yang B. Data sekunder, yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya. Dalam penelitian ini, nilai UAS kelas 8 MTSN 1 Bukit Tinggi yang menjadi data sekunder.
Yang E, populasi dan sampel. Itu populasi. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 MTSN 1 Bukit Tinggi. Tabel 3.2 siswa kelas 8 MTSN 1 Bukit Tinggi. Ini ada kelas 818283 jumlah peserta didiknya. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling atau acak. Random sampling adalah suatu cara pengambilan sampel yang berdasarkan pada pertimbangan tujuan tertentu serta berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan sampel tersebut, yang pertama mengumpulkan nilai ujian akhir semester 2 kelas. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan sampel tersebut yaitu yang pertama mengumpulkan nilai ujian akhir semester 2 kelas 8 MTSN 1 Bukit Tinggi. Yang kedua melakukan uji normalitas nilai UAS matematika siswa kelas 8 MTSN 1 Bukit Tinggi. Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah populasi berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang diajukan yaitu H0 data populasi berdistribusi normal, H1 data populasi tidak berdistribusi normal. Nah, adapun langkah-langkah untuk melihat populasi berdistribusi normal atau tidak, maka digunakan uji Lilliford yang sebagai berikut. Ada yang pertama, data X1 X2 X3 sampai Xn diperoleh dari dan disusun dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Kedua, mencari skor baru dari skor mentah dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya. Ketiga, penggunaan daftar distribusi normal baku dihitung peluang dengan rumusnya. Menghitung jumlah proporsi skor baku yang lebih kecil atau sama ZI yang dinamakan dengan SZI dengan menggunakan rumus. Yang kelima, menghitung selisih antara FZI dengan SZI, kemudian tentukan harga mutlaknya. Yang keenam, ambil harga mutlak yang terbesar dari harga mutlak selisih. Itu diberi simbol L0. Kemudian L0 dapat max L0 sama dengan rumusnya. Yang ketujuh, kemudian bandingkan L0 dengan nilai kritis yang diperoleh dari daftar nilai kritis untuk uji Lilliford pada taraf alfa 0,05. Dengan kriterianya, yang pertama, terima H0 jika L0 sama dengan tabel, itu populasi berdistribusi normal. Yang B, tolak H0 jika L0 lebih besar dari L tabel, populasi tidak berdistribusi normal. Dari hasil analisis data pada taraf data alfa 0,5 diperoleh L0 masing-masing dari kelas populasi seperti terlihat pada tabel 3.3. Itu tabel 3.3 hasil uji normalitas kelas populasi dengan uji Lilliford. Ini tabelnya. Nah, peneliti juga melakukan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov Selmer dengan software SPSS. Dengan langkah-langkah uji normalitas menggunakan software SPSS yaitu pertama, masuk ke dalam program SPSS, yang kedua klik variable view pada SPSS, dan selanjutnya dapat teman-teman lihat sendiri. Nah, kemudian data berdistribusi normal jika kriteria pengujian yang diambil berdasarkan nilai probabilitas dengan taraf signya yaitu 0,05. Pertama, jika probabilitasnya besar dari 0,5 maka berdistribusi normal. Yang kedua, jika probabilitas sama dengan 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Hasil penghitungan uji normalitas populasi dengan software SPSS dapat dilihat dari tabel 3.4. Ini tabel 3.4-nya ada dari kelas 818283. Nah, berdasarkan tabel ini maka dapat disimpulkan bahwa sampel berdistribusi normal. Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan pada kelas populasi, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing kelas populasi yaitu kelas 818283 berdistribusi normal. Yang C, melakukan uji homogenitas variansi. Uji homogenitas ini bertujuan untuk melihat apakah populasi mempunyai variansi yang homogen atau tidak. Hipotesis yang diajukan ada H0 dan H1. H0-nya data dari populasi yang mempunyai variansi homogen. H1 data dari populasi yang mempunyai variansi yang tidak homogen. Uji homogenitas dilakukan dengan uji Bartlett.
Menurut Sujana, langkah-langkah dalam melakukan uji Bartlett adalah pertama membuat hipotesisnya, kedua menghitung variansi masing-masing kelompok, ketiga menghitung variansi gabungan dari populasi dengan menggunakan rumus, ini rumusnya, keempat menghitung harga satuan Bartlett dengan rumus, ini rumusnya, yang kelima menghitung harga satuan C kuadrat dengan rumus, ini rumusnya, yang keenam membandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel dengan kriteria yang di bawah. Nah, setelah dilakukan perhitungan uji Bartlett, diperoleh X hitungnya 0,04 jika alfa 0,5 dari daftar C kuadrat dengan DK sama dengan 2. Dapat X kuadrat tabelnya 0,95,2 sama dengan 5,99. Nah, ternyata X kuadratnya kecil dari X kuadrat tabel. Ini 0,04 sama dengan 5,99 sehingga hipotesis Hanna diterima dalam taraf nyata. Alfa 0,5. Kesimpulan bahwa populasi mempunyai variansi homogen. Nah, ini tabel daftar C kuadratnya bisa dilihat di lampirannya. Nah, kemudian peneliti juga melakukan uji homogenitas menggunakan alat bantu berupa software Minitab dengan langkah-langkahnya. Data tersebut disebut homogen apabila nilai p-value lebih besar dari taraf nyata alfa dan tidak homogen jika sebaliknya. Nah, hasil perhitungan uji homogenitas populasi dengan software Minitab diperoleh p-value-nya sama dengan 0,981. Karena p-value-nya besar dari alfa, maka disebutkan bahwa populasi memiliki variasi homogen. Yang kedua, uji kesamaan rata-rata. Uji kesamaan rata-rata bertujuan untuk mengetahui apakah populasi memiliki kesamaan rata-rata atau tidak. Nah, langkah-langkahnya, pertama ada tuliskan hipotesis statistiknya. Yang kedua, tentukan tarafnya. Ketiga, tentukan wilayah kritiknya dengan menggunakan rumusnya. Ini rumusnya. Keempat, tentukan perhitungan melalui tabel. Nah, ini tabelnya perhitungannya. Nah, perhitungan ini dengan menggunakan rumus jumlah kuadrat total atau JKT, jumlah kuadrat untuk nilai tengah, kolom atau JKK. Dan yang terakhir ada jumlah kuadrat galak atau JKG. Nah, setelah dapat, masukkan data hasil perhitungan itu terdapat ke dalam analisis ragam data. Nah, sehingga keputusannya terima H0 jika dan tolak H0 jika setelah dilakukan perhitungan diperoleh F hitungnya 1,5 sehingga F hitung kecil dari F tabel, yakni 1,55 kecil dari 3,07. Jadi hipotesis H0 diterima, artinya populasi memiliki kesamaan rata-rata. Nah, peneliti juga melakukan uji kesamaan rata-rata menggunakan alat bantu berupa software Minitab. Nah, ini langkah-langkahnya. Data dikatakan memiliki kesamaan rata-rata apabila p-value lebih besar dari 0,5. Nah, berdasarkan pengujian data populasi dengan uji kesamaan rata-rata menggunakan software Minitab, diperoleh p-value-nya lebih besar daripada 0,05, maka dapat disebutkan populasi memiliki kesamaan rata-rata. Yang E, pengambilan sampel. Setelah melakukan uji homogenitas, homogenitas kesamaan rata-rata, maka diperoleh populasi berdistribusi normal dan homogen, serta memiliki kesamaan rata-rata. Maka pengambilan sampel dilakukan secara acak atau random sampling. Random sampling itu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Pengambilan sampel yang peneliti lakukan adalah dengan cara menulis nama di kelas di kertas, menggulungnya dan diacak. Kelas pertama yang diambil dari kelas sebelumnya itu kelas 81, sedangkan pengambilan kertas kedua merupakan kelas kontrol itu kelas 82. Selanjutnya yang F, prosedur penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan meliputi yang pertama menetapkan tempat dan jadwal penelitian. Itu kita saintifik yang dimulai pada tanggal 2 April 2021 yang berakhir tanggal 20 Mei 2021. Yang kedua, mengurus surat izin penelitian.
Yang ketiga, mengumpulkan nilai tes awal berupa tes nilai UAS matematika semester genap. Yang keempat, mengkonsultasikan jadwal penelitian pada guru matematika bersangkutan dan menetapkan jadwal penelitian. Yang kelima, menetapkan sampel penelitian dengan random sampling, yaitu setiap anggota populasi mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Kelas yang terpilih menjadi sampel itu kelas 81 sebagai kelas eksperimen dan kelas 82 sebagai kelas kontrol. Selanjutnya, mempersiapkan perangkat pembelajaran untuk RPP untuk kelas eksperimen, mempersiapkan kisi-kisi, menyusun soal uji coba, selanjutnya membuat kunci jawaban, yang terakhir melakukan validasi RPP LKPD dan soal uji coba. Kedua, tahap pelaksanaan. Penelitian dilakukan di MTS 1 Bukit Tinggi tanggal 2 April 2021 dan berakhir tanggal 20 Mei 2021. Penelitian ini menggunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen, peneliti menggunakan metode drill. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. Ini tahap pelaksanaannya. Yang tabel kedua, tabel 3.8 langkah-langkah pembelajaran kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Ketiga, tahap penyelesaian. Pada tahap akhir yang dilakukan adalah yang pertama, memberikan tes akhir pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kedua, mengolah data dari kedua kelas sampel, kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Yang terakhir, menarik kesimpulan yang berdasarkan yang didapat dengan tes analisis dan data yang digunakan. G. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya adalah tes A, tes hasil belajar siswa matematika. Tes yang akan diberikan tes tertulis berupa esai untuk mengetahui hasil belajar siswa. Bentuk soal yang digunakan dalam tes berupa soal esai, karena melalui tes bentuk esai ini peneliti bisa melihat sejauh mana kemampuan siswa dalam menyerap informasi terhadap materi yang diajarkan menggunakan metode drill. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat soal tes adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada menyusun tes uji coba. Dalam menyusun tes, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut: menentukan tujuan mengadakan tes, mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan diujikan, membuat kisi-kisi, menyusun soal, dan melakukan validasi. Kedua, melakukan uji coba. Sebelum tes diberikan pada siswa kelas sampel, terlebih dahulu tes diuji cobakan pada kelas selain kelas sampel, yaitu kelas 83 yang berjumlah 28 orang. Yang dilaksanakan sesuai dengan tanggal. Uji coba dilakukan pada kelas yang memiliki ciri yang sama, yaitu normal, homogen yang memiliki kesamaan rata-rata. Uji coba ini dilakukan untuk menentukan validasi, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Ketiga, analisis soal tes. Analisis soal tes ada langkah-langkahnya. Pertama, validasi tes. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Untuk menentukan validitas tes esai dapat digunakan korelasi produk momen. Itu dengan rumusnya. Nah, setelah dapat ini, dapat keputusan item itu valid. Selanjutnya dapat dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks korelasi produk momen. Itu sebagai berikut pada tabel 3.9. Nah, berdasarkan hasil analisis validasi diperoleh nilai hasil masing-masing item soal, kemudian dicocokkan dengan kriteria interpretasi produk momen dengan angka kasar. Nah, hasil analisisnya dapat dilihat di tabel 3.10. Berdasarkan tabel ini, dapat disimpulkan semua soal uji coba valid dan memiliki kriteria sangat tinggi. Dan pada soal nomor 4, dan memiliki kriteria tinggi pada soal 1, 2, 3, dan 5. Yang B, reliabilitas tes. Reliabilitas tes merupakan ukuran ketepatan alat penelitian dalam menunjukkan sesuatu yang hendak diukur. Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih.
terhadap gejala yang sama menggunakan alat pengukur yang sama pula. Nah, untuk menentukan koefisien reliabilitas dengan rumus alfa. Ini rumus alfanya. Kedua, rumus varians. Nah, kemudian kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat reliabilitas tes adalah pada tabel 3.11 ada nilai R11-nya dari 0,8 sampai 0,99 dengan kriterianya masing-masing. Nah, setelah dilakukan perhitungan reliabilitas soal uji coba tes, diperoleh R11, kemudian dikonsultasikan dengan nilai R tabel R produk momen. Nah, dapat disimpulkan bahwa soal uji tes coba yang dianalisis dengan rumus alfa adalah reliable dengan kriteria tinggi. Yang C menggunakan tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran soal adalah suatu bilangan yang menunjukkan sulit mudahnya suatu soal. Menurut Zainal Arifin, untuk menghitung tingkat kesukaran dapat digunakan langkah-langkah. Pertama, menghitung rata-rata skor untuk tiap butir soal dengan rumusnya. Kedua, menghitung tingkat kesukaran rumus soal dengan rumusnya. Membandingkan tingkat kesukaran dengan kriteria berikut. Dari 0,0 sampai 0,3 itu sukar, 0,31 sampai 0,7 sedang, 0,71 sampai 1 mudah. Yang keempat, membuat penafsiran tingkat kesukaran dengan cara membandingkan koefisien tingkat kesukaran dengan kriteria. Ini hasil perhitungan tingkat kesukaran soal tes uji coba. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa soal 1 sampai 5 memiliki kriteria sedang. Yang D, menghitung daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang berkemampuan rendah. Menurut Zainal Arifin, untuk menentukan daya pembeda ini dapat digunakan langkah-langkah. Pertama, menghitung jumlah skor soal setiap peserta didik. Kedua, mengurutkan skor soal mulai dari skor terbesar sampai dengan skor terkecil. Ketiga, menetapkan kelompok atas dan kelompok bawah. Yang keempat, menghitung rata-rata skor untuk masing-masing kelompok. Kelima, menghitung daya pembeda soal dengan rumus. Ini rumusnya. Yang keenam, membandingkan daya pembeda dengan kriteria. Ini kriteria. DP itu daya pembeda. Nah, ini hasil perhitungan daya pembeda soal uji coba. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua soal daya pembeda soal memiliki kriteria yang baik. Setelah dilakukan perhitungan validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda, hasil perhitungan analisis soal uji coba dapat dilihat di tabel. Ini penggabungan validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Nah, berdasarkan dalam perhitungan yang telah diteliti, dilakukan dengan uji coba soal, maka soal yang diuji bisa dilakukan tugas akhir. Yang H, teknik analisa data. Pada penelitian ini diperoleh data yang berasal dari instrumen penelitian yaitu tes akhir yang berupa tes hasil belajar matematika siswa. Tes hasil belajar akan diberikan pada kelas-kelas eksperimen dan kelas kontrol. Menurut Sugiono, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. Hipotesis penelitian perlu diuji dengan uji statistik yang sesuai. Untuk memilih uji statistik yang sesuai terlebih dahulu dilakukan persyaratan yaitu uji homogenitas dan uji normalitas. Untuk melihat perbedaan hasil belajar siswa antara dua kelas sampel digunakan uji T. Sebelum menggunakan uji T terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas variansi terhadap sampel. Pertama, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data sampel berdistribusi normal atau tidak. Hipotesis yang diajukan ada H0 dan H1. H0-nya data sampel yang berdistribusi normal. H1 data sampel yang tidak berdistribusi normal.
Langkah-langkah untuk melihat sampel berdistribusi normal atau tidak, maka dia digunakan uji Lilliford. Yang pertama, mengurutkan nilai tes hasil belajar matematika kelas 8. Yang B, mencari skor baku dan skor mentah dengan rumus. Ketiga, dengan menggunakan daftar distribusi normal baku. Yang keempat, menghitung jumlah proporsi skor baku yang lebih kecil atau sama dengan ZI. Kelima, menghitung selisih antara FZI dengan SZI. Kemudian tentukan harga mutlaknya. Yang keenam, ambil harga mutlak yang terbesar dari harga mutlak selisih yang diberikan simbol L0 sehingga didapat L0-nya. Dan yang terakhir, membandingkan nilai L0 yang diperoleh dengan nilai L-tabel. Nah, untuk mengakuratkan data penelitian, lakukan uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan software SPSS. Nah, inilah angka SPSS menurut Siregar. Dapat teman-teman lihat. Nah, data berdistribusi normal jika kriteria pengujiannya diambil berdasarkan nilai probabilitas. Dengan taraf probabilitasnya 0,05, jika probabilitasnya besar dari 0,5, maka data berdistribusi normal. Jika data probabilitas sama dengan 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan untuk melihat apakah kedua data sampel mempunyai variansi yang homogen atau tidak. Untuk mengujinya dilakukan uji F. Uji F dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, tulis H0 dan H1. H0-nya sampel memiliki variansi homogen, H1-nya sampel tidak memiliki variansi homogen. Yang B, tulis H0 dan H1 yang diajukan dalam bentuk statistik. Ini statistiknya. Yang C, cari F hitung. Dengan menggunakan F hitungnya, variansi terbesar per variansi terkecil. D, tetapkan taraf nyata alfa. E, hitung F tabel dengan rumusnya. F, tentukan kriteria pengujian H0. G, bandingkan F hitung dengan F tabel. Dan yang H, buat kesimpulannya. Dan untuk lebih mengakuratkan datanya, menentukan homogenitas dan untuk menentukan homogenitas sampel, gunakan software Minitab. Ini langkah-langkahnya. Nah, dari data tersebut, data disebut homogen apabila nilai p-value lebih besar dari taraf nyata alfa 0,05 dan tidak homogen jika sebaliknya. Dan yang ketiga, uji hipotesis. Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa kelas eksperimen berbeda dengan kelas kontrol. Nah, hipotesis akan diuji yaitu H0-nya. Hasil belajar matematika siswa mengikuti metode pembelajaran drill sama dengan siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional di kelas 8. Kemudian H1-nya, hasil belajar matematika siswa yang mengikuti metode pembelajaran drill lebih baik secara signifikan dengan hasil belajar siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Dan di mana mu1 dan mu2-nya, mu1-nya merupakan rata-rata hasil belajar siswa, mu2-nya merupakan hasil rata belajar siswa kelas kontrol. Nah, menurut Sugiono, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. Jika setelah dilakukan uji normalitas dengan uji homogenitas diperoleh data berdistribusi normal dan variansi homogen, maka dilakukan uji T. Ini uji T-nya. Nah, didapat terima H0 jika T1 kurang A lebih kecil dari T dan lebih kecil dari T1 kurang A. Jika sampel berdistribusi normal dan kedua kelompok sampel tidak mempunyai variansi homogen, maka uji statistik yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang kriteria pengujinya,
Ada tolak hipotesis, terima H0. Dengan ketentuannya, jika data yang diperoleh tidak normal, maka digunakan uji Mann-Whitney. Untuk menghitung nilai statistik uji Mann-Whitney, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Ini keterangannya. Untuk menghitung nilai statistika uji Mann-Whitney, hanya salah satu U saja yang dihitung, sebab U lainnya dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. U1 sama dengan N1 kurang N1 N2 dikurang U2. Sedangkan U yang digunakan adalah memiliki harga terkecil. Dengan kriteria U-nya dapat dilihat. Peneliti juga menggunakan software Minitab untuk lebih mengakuratkan data pengujian hipotesis dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, kriteria pengujian adalah terima H0 apabila nilai p-value lebih besar dari alfa 0,05 dan tolak H0 jika sebaliknya. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.